Semuanya, selamat pagi ya. Mem hari ini akan menjelaskan pembahasan PTS. Ini kisi-kisi yang dijelaskan dari minggu sebelum PTS ya. Seorang anak melakukan percobaan seperti gambar ini. Ya, seorang anak menggosok-gosokkan penggaris ke rambut. Yang terjadi pasti kalian sudah tahu bahwa penggaris itu pasti tidak seimbang muatannya. Ya, terjadi peristiwa listrik statis. Pertanyaannya, pernyataan yang benar setelah penggaris digosok-gosok ke rambut. Ya, ini Ibu akan tunjukkan langsung jawabannya. Kita bahas. Penggaris plastik menjadi bermuatan listrik negatif karena elektron dari rambut pindah ke penggaris. Sehingga penggaris kelebihan elektron. Jika penggaris kelebihan elektron, pastikan akan bermuatan listrik karena mengalami ketidakseimbangan jumlah muatan. Jika penggaris tersebut didekatkan ke sobekan kertas, maka kertas tersebut akan tertarik. Kenapa sih tertarik? Karena yaitu dia, si penggarisnya punya gaya listrik, ya. Jadi ada gaya listrik statisnya. Untuk memperjelas, Ibu akan bukakan page simulation ya. Coba open mic. Menurut kalian, apa yang akan terjadi kalau balon ini Ibu gosok-gosokkan ke baju hangat yang terbuat dari wool? Balon akan kelebihan elektron bukan? Oke. Balon akan kelebihan elektron. Kita coba ya. Ibu akan gosok-gosokkan. Kalian perhatikan baik-baik ya. Apa yang terjadi tuh, lihat. Ada nggak elektron yang pindah? Ada. Ada. Elektronnya pindah kemana tuh semuanya? Ke balon. Nah, sehingga balon ini kelebihan elektron. Kalau balon kelebihan elektron berarti akan menjadi bermuatan negatif. Sedangkan baju elektronnya udah nggak ada, ya. Baju terbuat dari wool itu kehilangan elektron atau kekurangan elektron. Benda yang kekurangan elektron, lihat yang baju hangat, dia akan bermuatan positif. Ya, jadi asalnya netral, ketika digosokin ada yang hilang, ada yang berpindah, maka keduanya menjadi tidak seimbang. Nah, coba open mic lagi. Apa yang akan terjadi jika Mem lepaskan balon ini? Ini Ibu masih pegang-pegang balonnya. Apa yang terjadi kalau Ibu lepaskan balon ini? Ayo. Ke samping kanan, Mem. Menuju apa? Menuju wall atau menuju jaket? Wall itu dinding. Wall. Wall jaket maksudnya jaket. Oke, kita lihat ya. Ibu lepas ini, lihat apa yang terjadi. Tuh, benar ya, terjadi interaksi tarik-menarik antara jaket dengan balon. Karena keduanya berbeda muatan. Udah jelas ya interaksi muatan listrik? Ya. Nah, berikutnya, kita punya dinding, wall ya, dinding. Dinding tembok itu jumlah muatannya sama alias netral. Apa yang terjadi kalau Mem deketin ke dinding tembok si balonnya? Kira-kira kalau Ibu deketin, apa yang terjadi ya? Ayo. Protonnya ketarik. Protonnya ketarik. Elektronnya kemana ya? Menjauh, Mem. Menjauh. Coba kita lihat. Nih. Tuh, benar ya? Tuh. Tuh benar ya. Terjadi induksi. Ya, induksi itu adalah pemisahan muatan. Muatan elektronnya terdorong jauh ke sisi sebelah belakang gitu ya, ke sisi belakang. Sedangkan si protonnya dia tertarik ke depan. Ketika Ibu deketin, ya, perhatikan apa yang terjadi nih. Nah, ketika Ibu deketin tuh, Ibu lepas ya, nggak dipegang lagi balonnya ya. Ternyata balonnya nempel. Pernah mungkin kamu mengalami dalam kehidupan sehari-hari ya, kamu gosok-gosokin balon ke rambut, kemudian kamu deketin ke dinding, ternyata balonnya nempel ke dinding. Bukan karena ada lem, ternyata karena ada interaksi muatan listrik antara sisi tembok yang bermuatan positif dengan permukaan balon di sini ya, yang bermuatan negatif. Jadi keduanya tarik-menarik lah intinya. Ini adalah interaksi muatan listrik. Nah, yang kedua, perhatikan sederetan benda-benda bermuatan listrik yang digantung dengan benang berikut ini. Perhatikan nih, ada benda 1, 2, 3, 4, ada benda X. Nah, benda X ini petunjuk.
Jika benda X adalah sebuah kaca, masih ingat? Di tabel tribolistrik, glass, kaca itu ada di urutan paling atas, itu positif ya. Maka kaca itu kalau nggak digosok mah netral, tapi di sini ada tulisan ya digosok ke kain sutra, berarti X itu positif. Coba kalau X-nya positif. Nomor 3-nya apa ya? Negatif. Negatif. Nomor 4-nya apa? Negatif. Negatif karena ini interaksinya tuh tolak menolak makin jauh. Kalau nomor 2-nya apa ya? Positif. Positif. Nomor 1? Negatif. Nah, kamu salah satu udah tahu aja. Salah satu tahu, pasti yang lainnya akan tahu. Dari mana taunya? Dari interaksi. Lebih dekat atau semakin menjauh. Kalau dekat kayak gini, X sama 3, itu artinya tarik-menarik. Kalau 3 dengan 4 itu menjauh, artinya tolak-menolak. Ya. Nah, jadi jawabannya tinggal ngurutin aja. Jawabannya adalah ini ya. Oke, berikutnya. Nah, perhatikan gambar ini. Ini adalah elektroskop. Tipsnya adalah selang-seling. Kalau plus, min, plus. Nah, di mana posisinya? Plus, min, plus. Nah, seperti ini. Misalnya, perhatikan. Langkah 1, didekatkan oleh balon yang sudah digosok-gosok ke rambut. Ingat, balon ini cenderung bermuatan negatif. Elektroskop itu punya bagian yang penting. Yang pertama head ya, kepala, ya kan? Yang pertama kepala, kemudian daun. Daun ini untuk indikator kalau dia terbuka, ya. Daun itu kalau di kaleng elektroskop itu adalah tisu. Kalau tisunya mengembang, berarti oh itu ada elektron. Kalau tisunya menguncup, oh itu bendanya lagi netral. Nah, kalau pada elektroskop jenis ini, ya, daun elektroskop ini terbuat dari aluminium bisa, ya, atau logam yang lain bisa. Balon digosok ke rambut. Balon itu bahan dasarnya plastik juga, ya, sama seperti penggaris. Jadi balon, karet itu cenderung bermuatan apa? Masih ingat? Negatif. Negatif. Yuk, yang belum paham, perhatikan. Ya, ini negatif. Kemudian ini kepala. Kepalanya muatannya apa ya? Positif. Nah, ingat selang-seling. Habis negatif, ya positif dong. Nah, tadi di simulasi PET, ketika benda didekatkan oleh benda lain yang bermuatan listrik, maka terjadi pemisahan muatan. Benar nggak? Positifnya naik ke atas, ke kepala. Negatifnya kemana? Negatifnya si elektroskop. Ke bawah. Ke bawah, iya. Ya, ke bawah. Jadi aja terbuka. Indikasinya adalah ada muatan di bawah. Ya, muatannya sama, kiri kanan. Nah, langkah 2, disentuh oleh ujung jari. Nama lain disentuh oleh ujung jari diapain? Nih, ini tanda apa ya? Ayo. Nih, tanda apa ya? Diapain nih? Netralkan. Ya, dinetralkan. Dinetralkan. Artinya kalau disentuh artinya ada jalan keluar nih. Ya, ada elektron yang terperangkap di dalam elektroskop, dia bisa keluar. Nah, yang terjadi adalah ketika disentuh, maka elektron di bawah, elektron kan bebas bergerak ya. Ketika disentuh elektron yang di bawah, dia keluar. Hilang ya, bukan hilang ya, dia keluar ke ground kan. Maka sisanya tinggal apa? Muatan apa yang di kepala? Positif. Positif. Jadi jawabannya elektron pasti akan bermuatan positif setelah disentuh. Kalau nggak disentuh-sentuh ya nggak akan bisa. Ya, nggak akan bisa. Kan namanya listrik statis itu adanya ketidakseimbangan muatan. Kalau nggak disentuh muatannya akan kembali lagi bersama-sama gitu ya, netral lagi. Kalau disentuh baru dia keluar. Nah, yang di dalam elektroskop ini akan kehilangan elektron. Wah, jadi tidak seimbang gitu. Ya, karena elektronnya keluar, sisanya positif, ya. Oke, biar kamu lebih paham, Ibu kasih animasi deh. Sudah muncul Java Lab. Oke. Sudah, Mem. Perhatikan baik-baik. Semua benda pada dasarnya netral, termasuk elektroskop. Ya, elektroskop yang netral itu ciri-cirinya daun elektroskopnya menguncup, nutup, enggak mengembang. Kemudian gimana caranya agar elektroskop itu tetap mengembang? Artinya terjadi ketidakseimbangan muatan. Nah, ada 2 langkah yang harus dilakukan. Langkah pertama adalah kita dekatkan benda bermuatan. Nah, tuh lihat. Terjadi induksi ya. Apa itu induksi?
pemisahan muatan dulu. Ya, jadi bertahap. Terjadi pemisahan muatan, positifnya naik ke atas, negatifnya turun ke bawah. Oke. Yang kedua, biar nggak seimbang muatannya, harus ada muatan yang hilang, benar nggak? Ya, caranya gimana? Diapain? Dinetralkan. Dinetralkan, disentuh. Yuk kita sentuh, tuh. Perhatikan yang terjadi. Nah, elektronnya turun deh ke ground, ya, dinetralkan elektronnya. Walaupun di sini ada jumlah elektron, tapi nggak sebanding dengan jumlah proton, ya. Artinya tetap ada mungkin elektronnya, tapi nggak sebanding, ya. Nah, maka dari itu benda ini kekurangan elektron, ya. Benda ini kekurangan elektron. Kalau kita lepaskan tangannya, kemudian lepaskan si benda ini, ya, asalnya dekat jadi jauh. Nih, yang terjadi elektroskop pasti akan bermuatan positif. Kenapa positif? Karena jumlah muatan negatifnya lebih sedikit, tadi kebuang, udah ke ground kan, ya. Nah, mungkin dengan cara ini kamu lebih paham, ya, bahwa gimana caranya agar elektroskop yang netral menjadi tidak netral. Caranya ada dua. Satu, dideketin oleh benda yang bermuatan listrik. Dua, disentuh. Udah. Jadi bendanya akan tidak netral lagi, ya. Kalau ininya positif, coba lihat nih kebalikannya tuh. Yang negatif naik, yang positif di bawah. Kalau ibu sentuh, elektronnya malah masuk dari ground masuk nih. Coba lihat, tuh elektron masuk. Kalau tadi elektron keluar, ingat? Terus ibu jauhin lagi. Jadi tergantung apa? Tergantung yang dideketinnya. Kalau yang dideketinnya positif, hasilnya jadi negatif. Kalau yang dideketinnya negatif, hasilnya jadi positif. Perhatikan dua buah muatan listrik yang terpisah pada gambar. Ini mengenai hukum Coulomb. Perhatikan, ini mikro. Mikro itu 10 pangkat min 6. Nah ini ya. Kemudian ini mili. Mili itu 10 pangkat min 3. Kemudian diselesaikan. Ingat, R-nya itu harus ke meter. Ya, kamu ubah sentimeter diubah ke meter itu 10 pangkat min 2. Kuadrat 6 kuadrat 36. Min 2 kuadrat ya, atau 2 kali 2 ya, min 4. Jadi lanjut, yang ini bisa dicoret. Jadi 18 kali 10 pangkat 0 dibagi 6 kali 10 pangkat min 4. Ya, jadi jawabannya adalah 3 kali 10 pangkat, dikurangi ininya, dikurangi 0 min 4. Jadi 3 kali 10 pangkat 4. 3 kali 10 pangkat 4 atau 30.000 Newton. Ya, lanjut. Pola medan listrik yang terbentuk jika sebuah benda bermuatan positif didekatkan dengan ebonit. Ingat, ebonit itu sama sifatnya seperti plastik, karet, balon. Itu muatan yang negatif. Jadi plus sama min, ini jawabannya. Ingat, kalau plus itu anggap aja orang yang positif selalu memberikan dampak keluar. Nah, gitu ya. Ingat itu ya. Terjadi tarik-menarik. Terdapat dua buah benda bersifat konduktor. Benda konduktor adalah bahan yang muatan elektronnya bergerak bebas, ya, sehingga bisa menghantarkan arus listrik. Karena dia bergerak bebas, bisa mengalir arus listriknya, gitu maksudnya ya. Apabila benda A berinteraksi dengan benda lain sehingga mendapatkan 4 elektron, yuk tambah ini 4. Kalau benda ini ditambah 4, berarti kelebihan elektron. Berarti kalau kelebihan elektron, benda A itu menjadi bermuatan negatif. Ketika dikonduksikan, konduksi itu ditempelin, ya. Ketika ditempelin benda A dan benda B, maka ada yang namanya transfer elektron dan elektronnya menyebar. Intinya tidak ada elektron yang hilang, sehingga kedua benda itu akan bermuatan negatif. Tapi kalau kita udah sentuh, beda lagi cerita. Kalau disentuh berarti semua bendanya jadi netral lagi, ya. Karena disentuh itu sama artinya dengan digroundkan. Nah, lanjut. Perhatikan gambar dua buah bola bermuatan berikut. Jika kedua bola bermuatan tersebut dihubungkan dengan kawat penghantar, maka arus listrik akan mengalir dari titik mana? Ingat, arus listrik itu sama seperti aliran air, mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Alias, kalau arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Potensial tinggi adalah titik di mana banyak terdapat muatan positif, atau titik di mana
muatan negatifnya paling sedikit. Nah, jadi kalau muatannya paling sedikit, jangan salah ini ya, jangan kebalik ya. Kalau muatan negatifnya sedikit, artinya muatan positifnya yang banyak, sehingga dia tinggi. Kalau muatan negatifnya banyak, udah jelas dia rendah. Ya, jadi mengalir dari mana? Dari A ke B. Jika dalam suatu penghantar mengalir muatan listrik sebesar 6 kali 10⁻⁻2 kulom selama 30 second, ini udah kulom, ini udah second, berarti satuan udah aman. Maka kuat arus listrik yang mengalir adalah I sama dengan Q dibagi T. Q-nya 6 kali 10⁻⁻2, time-nya adalah 30. Karena diselesaikan dalam bentuk baku, jadi selesaikan seperti ini biar lebih gampang. 6 bagi 3, 2. Jadi 2 kali 10⁻⁻3. Ini dikurangi ya. 10⁻⁻3 itu sama aja dengan mili. Jadi kan diminta mili. 10⁻⁻3 itu nama lainnya notasi ilmiah kan mili. Jadi boleh jadi mili ampere. Berikut. Perhatikan gambar di bawah ini. Gimana caranya mengukur kuat arus? Skala yang ditunjukkan dibagi skala maksimal dikali batas ukur. Skala yang ditunjukkan adalah lihatnya yang atas. Kenapa? Karena yang terhubung batas ukurnya 1. Berarti di atas itu ini 30. Ya, sebelahnya 30 berarti 32, 34, 36. 36 bagi 100 kali 1. Hasilnya 0,36. Lanjut. Rangkaian di bawah ini digunakan untuk mengukur kuat arus listrik dan tegangan listrik pada lampu X. A dan B merupakan alat ukur listrik. Nah, menurut kalian A itu kan dipasang seri. Kalau seri itu berarti A itu ampere meter. Sedangkan B itu dipasang secara paralel. Kalau paralel berarti voltmeter. Lanjut. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada 2 buah muatan A dan B. Jika kedua jenis muatan sama, maka menghasilkan gaya tolak menolak sebesar 8 Newton. Hitunglah gaya tolak menolak yang terjadi jika jarak kedua muatan diperbesar menjadi 4 cm. Berarti pakai rumus perbandingan. F1 per F2 sama dengan R2 per R1 kuadrat. Ya, R2-nya berapa? R2 itu adalah jarak yang udah diubah. Berarti 4. 4 cm dibagi 2 cm. Coret. Ya, perkecil 2 per 1 kuadrat. Jadi ini jawabannya ya. Lanjut. Perhatikan gambar berikut ini yang ditanya E. Nah, ini rumusnya ya. E sama dengan F per Q. F-nya adalah force gaya 1,6 kali 10⁻⁻2 dibagi 8 kali 10⁻⁻6. Ini dari mana min 6? Mikro. Mikro itu ubah satuannya jadi min 6. Ini jawabannya ya. Seorang siswa melakukan pengukuran kuat arus listrik dengan beda potensial. Diperoleh grafik seperti ini. Hitunglah besar hambatan listrik pakai rumus hukum Ohm. Rumusnya ini. R sama dengan V per I. Jangan salah lihat data. V itu adalah voltage, itu yang bawah. I-nya the current ya, kuat arus yang atas. Kamu ambil aja salah satu data. Contohnya yang 2. 2 pasangannya kan ini titiknya. 2 dengan 5. Berarti 2 dibagi 5 mili. Mili itu ubah menjadi 10⁻⁻3. Jadi jawabannya ini. Ya. Atau 400 ohm. Hubungannya apa antara I dan V? Hubungannya berbanding lurus. Kalau I-nya bertambah, V-nya juga bertambah. Grafiknya berupa grafik linear.